Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang struktur dan perkembangan jaringan dasar, jaringan pelindung, dan jaringan penguat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Muhammad Haris Majidatul Khair, NIM 19108100056. Yang kedua, Wafiqoh Nurul Azizah, NIM 19108100067. Yang ketiga, Imro'atus Sa'adah, NIM 101810068. Yang akan kami bahas yaitu nanti yang pertama jaringan dasar, yang kedua jaringan pelindung, yang ketiga jaringan penguat. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu jaringan dasar. Sistem jaringan dasar adalah bagian tersebar dari semua tumbuhan muda yang menempati ruangan antar sistem jaringan dermal dan sistem jaringan pembuluh. Jaringan dasar kebanyakan adalah parenkima, akan tetapi kolenkima dan sklerenkima juga umum ditemukan. Di antara fungsi jaringan dasar yang beraneka ragam itu adalah fotosintesis, penyimpanan, dan penyokong. Jadi jaringan dasar ini hampir ditemukan di seluruh bagian tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar ini adalah struktur jaringan parenkim atau jaringan dasar. Di sini ada parenkim pada Oryza sativa, ada airenkim pada Petiole yantrestescia. Sistem jaringan dasar terdiri atas 3 tipe sel utama. Yang pertama, sel parenkim. Ditemukan pada seluruh sistem jaringan. Sel-sel parenkim adalah sel-sel hidup. Secara umum memiliki kemampuan untuk membelah diri kembali dan memiliki dinding sel yang tipis. Pada batang dan daun, berperan sebagai memproduksi dan menyimpan makanan selama fotosintesis. Juga sel parenkim dapat sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, sel kolenkin adalah sel-sel hidup serupa dengan sel parenkim. Dengan pengecualian, sel kolenkim memiliki dinding sel lebih tebal dan biasanya memanjang dan berkumpul membentuk serabut seperti tali. Kolenkin mampu meregang dan memberikan sokongan secara mekanik pada sistem jaringan dasar pada tumbuhan. Kalau sel sklerenkim seperti kolenkim tadi kuat dan berfungsi sebagai penyokong. Walaupun demikian, sel sklerenkim adalah sel-sel yang mati. Dinding sekundernya tebal dan mengandung lignin. Biasanya berfungsi sebagai penopang untuk penyokong tumbuhan. Ini bisa dilihat yang gambar A adalah sel parenkim pada mesofil daun dan akar. Yang gambar B adalah sel parenkim pada ikatan pembuluh sel transfer. Dan ini adalah gambar dari 2 tipe sel sklerenkim yaitu C1 dan C2. Lalu ada gambar sel sklerenkim D1. Lalu letak kolenkim secara skematis pada batang sebagai bagian subepidermis, jadi D2. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri jaringan dasar. Jaringan dasar atau parenkim merupakan jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan floem, dapat dijumpai sebagai selubung berkas pengangkut. Jaringan dasar atau parenkim dapat dibedakan dengan jaringan lain karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam. Memiliki banyak vakuola. Lalu letak inti sel mendekati dasar sel. Lalu mampu bersifat embrional atau
meristematis karena dapat membelah diri dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Macam-macam jaringan dasar. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dikelompokkan menjadi berbagai macam parenkim, yaitu yang pertama, ada parenkim asimilasi. Adalah jaringan parenkim tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis. Misalnya, parenkim asimilasi pada tumbuhan hijau. Yang kedua, parenkim penimbun merupakan jaringan parenkim yang menyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar, misalnya terdapat pada umbi ataupun rimpang. Lalu yang ketiga ada parenkim air, merupakan jaringan parenkim yang mampu menyimpan air, misalnya pada daun tumbuhan xerofit atau epifit, yaitu kaktus yang hidup di gurun. Lalu yang keempat, ada parenkim pengangkut, merupakan jaringan parenkim yang terdapat di sekitar silem yang mengangkut air dan unsur hara, serta di sekitar floem yang mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis. Yang kelima, parenkim penyimpan udara atau aerenkim, merupakan jaringan parenkim yang dapat menyimpan udara karena adanya ruang antar sel yang besar. Seperti pada tumbuhan air, ruang antar selnya yang besar merupakan satu-satu tempat akumulasi udara. Berdasarkan bentuknya, parenkim dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, parenkim palisade, merupakan parenkim penyusun mesofil, kadang pada biji berbentuk sel panjang, tegak mengandung banyak kloroplas. Yang kedua, parenkim bunga karang, juga merupakan parenkim penyusun mesofil daun. Bentuk dan ukurannya tak teratur, dengan ruang antar sel yang lebih besar. Yang ketiga, parenkim bintang atau actinenkim, berbentuk seperti bintang, bersambungan ujungnya. Dijumpai pada tangkai daun Cana sp. Yang keempat, parenkim lipatan. Dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas. Dijumpai pada mesofil daun pinus dan padi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan jaringan parenkim. Parenkim primer berkembang dari meristem dasar yang berhubungan dengan unsur pembuluh prokambium dan atau kambium velogen. Pada kebanyakan tumbuhan juga menghasilkan parenkim atau veloderm. Parenkim terdiri atas sel hidup dengan berbagai bentuk dan fungsi fisiologi yang berbeda. Perkembangan ruang antar sel dapat terjadi secara skiyogen atau lysigen. Perkembangan ruang antar sel yang secara skiyogen terjadi sebagai berikut. Pada waktu dinding primer dibentuk pada dua sel baru, lamela tengah di antara kedua dinding baru ini hanya bersinggungan dengan sel induk dan tidak bersinggungan dengan lamela tengahnya. Rongga kecil terbentuk pada persinggungan dengan lamela tengah dengan sel induk. Dinding sel kemudian terurai sehingga ruang antar selnya membesar dan lamela tengah sel baru dapat berhubungan dengan lamela tengah sel induk. Biasanya perkembangan seperti ini pada ductus resin pada Coniferae, ductus kelenjar pada Compositae. Kalau yang ruang sel lysigen dibentuk oleh penguraian sel seluruh sel, misalnya rongga yang besar pada tumbuhan air, akar beberapa monokotil, dan ductus resin primer Mangifera indica. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Wafiqah Nurul Azizah tentang jaringan